Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kenikmatan begitu besar kepada kita, nikmat bisa beribadah, nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kokohkan iman Islam kita sampai ajal menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan masih melanjutkan bahasan kita tentang kiamat. Terakhir kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk termasuk hewan gitu ya, untuk diadili dengan keadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap binatang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dilakukan pengadilan Allah itu semuanya binatang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Ketika melihat hal demikian, orang-orang kafir berharap dia menjadi seekor hewan dan dijadikan tanah karena beratnya pertanggungjawaban saat di hari kiamat nanti, sehingga berkata, ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengadilannya kepada binatang, wa yaqdi bainal ibad, maka Allah Subhanahu wa taala baru mengadili setiap manusia, setiap hamba. Warwa, dan meriwayatkan siapa An-Nafi', Imam Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala yuhsarun nas, akan dikumpulkan manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kama waladathu ummahatuhum, seperti dilahirkannya, saat dilahirkannya oleh ibu-ibu mereka. Dalam kondisi apa? Hufatan muratan, artinya manusia pada saat dibangkitkan pada hari kiamat itu sebagaimana bayi dilahirkan oleh ibunya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Artinya pada saat itu setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengadilannya. Sebagaimana hal manusia dilahirkan itu tidak ada strata sosial, karena sesungguhnya yang membuat strata sosial itu adalah manusia. Artinya manusia itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia pun nanti di yaumul qiyamah dalam kondisi seperti dilahirkannya, saat dilahirkannya oleh ibu mereka, dalam kondisi tidak beralas kaki ya, atau misalkan sekarang di orang kaya pasti dibangkitkan pakai sandal crop misalnya, bukan enggak ya, semuanya tanpa alas kaki, itu tanpa pakaian, itu semuanya telanjang. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa pertanyaannya? Ar-rajulu wan nisa'u, apakah pada saat dikumpulkan itu laki-laki dan perempuan dalam satu tempat? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, tentu saja. Ya, jadi tidak pakai kayak di dunia di sini Pak. Ini sab akhwat, ini barisan ikhwan, enggak ada. Dibangkitkan pada saat itu laki-laki dan perempuan di tempat yang sama saat mereka dibangkitkan atau dikuburkan pada saat meninggalnya. Faqalat Aisyah
radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kembali kepada Rasulullah SAW atau mengungkapkan perkataan wa sawatah yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wah, begitu malunya nanti. Pertama kata Sayyidah Aisyah ya, setiap laki-laki dan perempuan dalam tempat yang sama dan tidak beralas kaki dan juga tidak berpakaian telanjang. Wah, pasti malu. Aduhai malunya gitu. Ya, karena setiap orang bisa melihat orang lain. Gitu ya. Fadaraba ala mankibiha. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala wa qala dan berkata, ya ibnata ibni Abi Quhafah, wahai putra Abu Quhafah, sugilan nasu yawma idzin 'anil nadhari. Manusia pada saat itu tidak fokus, tidak fokus atau tidak memperhatikan apa yang dilihatnya. Ya. Kenapa? Sakhasu bi absarihim ila samai. Karena mereka fokus semua pandangannya ke atas langit. Mauqufina, mereka diam dalam kondisi memperhatikan, fokus melihat ke langit. Berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun. La ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum. Ya. Mati enggak, Pak? Tidak mati, karena sudah mati. Karena abadi di sana. Jadi kondisinya lapar, kondisinya haus tapi tidak mati. Kenapa? Karena manusia pada satu difokuskan kepada masa pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merhatikan ya. Sebagai contoh aja gini, Pak. Kalau kita sedang dalam kondisi kecelakaan misalkan ya, ada kecelakaan atau ada kejadian yang dahsyat gitu ya, ada bencana. Kan yang terkena musibah bencana itu enggak pernah memperhatikan orang lain, Pak. Ya, enggak pernah memperhatikan orang. Kenapa? Karena perhatiannya, fokusnya kepada kejadiannya, bukan kepada personalnya. Apalagi di sana di yaumil akhir nanti di kiamat. Orang tidak fokus kepada tiap orang, tapi dia fokus kepada apa yang terjadi menimpa pada dirinya. Sehingga dia pada manusia semuanya fokus ke atas langit. Ini siapa yang akan memutuskan? Dari keterangan sebelumnya, ketika turun malaikat kemudian ditanya, apakah kalian yang diberikan perintah oleh Tuhan kami gitu kan? Kata malaikat tidak, karena yang akan menghukum, yang akan mengadili adalah secara langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia fokus melihat ke langit. Wah, ini kapan ini terjadi? Selama 40 tahun tanpa makan, tanpa minum, Pak. Gitu ya. Faminhum man yablughu al-'aruq qadamaihi. Maka sebagian mereka ada yang menunggu saking lamanya 40 tahun, Pak. Ya, 40 tahun, bayangkan menunggu 40 tahun, Pak. Ya, maka kata Nabi, sebagian mereka di antara manusia itu keringatnya sampai kepada telapak kakinya, berkeringat gitu ya. Berarti tidak terlalu banyak ya, tapi berkeringat lama gitu ya. Sampai qadamaihi, sampai telapak kaki dua-duanya, sampai ke kakinya. Wa minhum man yablughu saqaihi, dan sebagian dari manusia itu ada yang keringatnya itu bercucuran sampai kepada betisnya. Ya, sampai betisnya. Tadi sampai telapak kakinya, sampai mata kakinya. Kemudian ada yang sampai kepada saqaihi, sampai kedua betisnya. Wa minhum man yablughu batnuhu, sebagian ada yang sampai kepada perutnya. Itu ada yang sampai kakinya, betisnya, perutnya, itu keringatnya. Wa minhum man yuljimuhu al-'aruqu iljaman, dan sebagian ada yang sampai kepada mulutnya, ya, sebagaimana dia seperti iljam itu seperti kendalinya kuda, ya, dalam arti tereh laput, Pak, hampir tenggelam, seperti itu, ya, sampai mulutnya. Kenapa? Min tuli wuqufi, dari lamanya berdiri atau menunggu. Summa taqumul malaikatu hafina min haulil arsy. Kemudian setelah mereka menunggu selama 40 tahun ini, ya, berkeringat, ada yang sampai tapak kakinya, sampai betisnya,
sampai perutnya, bahkan sampai mulutnya karena lamanya menunggu. Kemudian malaikat turun, hafina min al-arsh, mereka turun berdiri datang dalam kondisi mengitari sekitar arasy. Fayamurullahu ta'ala munadian, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang kepada penyeru, yunadi, untuk menyeru, aina fulan bin fulan. Jadi kalau membayangkan, mungkin ini semua manusia berkumpul, kemudian ada petugasnya dipanggil fulan bin fulan, ya. Kemudian orang datang, ya. Jadi ada petugas untuk memanggil fulan bin fulan. Fayashrafu an-nasu ay fayarfa'u an-nasu ru'usahum lidzalika saut. Kemudian manusia pada saat itu menendahkan atau meninggikan kepala mereka lidzalika sauti, untuk melihat suara itu. Wa yakhruju dzalikal munadi min dzalikal mauqif. Ya, kemudian setelah dipanggil fulan bin fulan, maka setiap orang melihat siapa nih suaranya. Kemudian orang yang dipanggil keluar dari barisan, siap-siap untuk hisaban. Ya, bayangkan Pak, itu satu persatu, ya. Fa idza waqafa baina yaday rabbil alamin. Ya, maka dia berhenti, setelah keluar berhenti di depan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Itu enggak kebayang Pak, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan dalam satu tempat, dipanggil satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Enggak kebayang beratnya, enggak kebayang lamanya, enggak kebayang bagaimana malunya kita seandainya apa yang kita lakukan, auzubillah, dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Mudah-mudahan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga disensor kehidupan kita yang jelek-jelek. Ya, karena ketika diperlihatkan video kehidupan kita, maka pada saat itulah bagaimana, kenapa manusia sampai berkeringat, kenapa manusia sampai tidak ada yang sampai hampir tenggelam dengan keringatnya, kebetulan begitu lamanya, karena tahu bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qila, ditanyakan kepada yang hadir itu, aina ashabul mazalim, di manakah orang-orang yang dulu menjadi korban kezaliman? Fayunadi rajulan, ya, maka dipanggillah seorang, siapa yang dulu, ya, ketika orang ini dihadapan Allah Subhanahu, kemudian ditanya, siapa yang pernah jadi korban kezaliman dari orang ini? Maka tiap orang datang satu orang. Misalkan ada preman misalnya yang setiap pagi yang ngajagaan jalan, malak orang tiap hari, maka ketika dipanggil orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terkena korban kezaliman orang ini? Maka satu orang akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang yang menzalimi ini. Fayukhadhu min hasanatihi wa tudfa'u ila man zalamahu. Maka kebaikan, misalkan datang satu orang, saya tiap pagi kalau dihitung selama 20 tahun itu bisa habis misalnya 10 juta. Kenapa? Karena dia minta malak saya, kalau nggak dikasih saya dipukul, saya dibunuh. Maka saya minta pertanggungjawaban selama 20 tahun. Maka fayukhadhu min hasanati, maka diambil, karena di sana tidak ada lagi yang bisa diganti kecuali kebaikannya. Maka diambil kebaikannya untuk selama 20 tahun. Ya, selama 20 tahun. Misalkan 20 tahun sampai 10 juta nih. Sampai 20 juta, maka seharga 20 juta itulah akan diambil kebaikan dari orang yang berbuat zalim ini. Kemudian diberikan wa tudfa'u ila man zalamu, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Fa yauma idzin la dinara wa la dirhama
illa ukhidha minal hasanati. Karena pada hari itu, pada hari perhitungan hisaban itu tidak ada yang punya uang, dinar dirham tidak ada, ya. Kecuali diambil dari apa? Minal hasanati, diambil untuk mempertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban perbuatannya dari kebaikan-kebaikannya. Warudda minas sayyiati, dan akan ditimpakan kepadanya dari kejelekan-kejelekan. Ya, artinya apa? Setiap orang yang zalim ini, kalau dia berbuat zalimnya lama banget, gitu ya. Makanya kalau kita jadi aparat, gitu ya, misalkan jadi pemimpin di RT, berarti kalau zalimnya se-RT-an, Pak. Ya. Kalau zalim se-RT-an berarti misalkan satu RT ada 30 kakak, ya. Ada penduduknya 300 orang. Maka kalau kita berbuat zalim, yang 300 ini akan menghadap semua kepada Allah untuk meminta pertanggungjawaban. Ya Allah, saya mau bikin KTP dipersulit, ya Allah. Padahal itu saya perlu banget, ya. Gimana kerugiannya? Wah, ini diambil pahala puasan yang 1 tahun, diambil pahalanya, terus diambil sampai semuanya tuntas. Dan kalau kebaikannya habis, maka akan diambil kesalahan orang-orang yang zaliminya, diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Jadi kebaikannya diambil, kalau habis kebaikannya maka diambil kesalahan dari orang yang zaliminya, diberikan kepada orang ini. Nauzubillah. Ya. Maka ini yang disebut dengan muflis itu, baik. Muflis ini qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza, gitu ya. Orang yang muflis itu orang yang ketika di akhirat dia bawa semua amal solehnya, tapi ada orang yang minta pertanggungjawaban, sudah menghina saya, sudah memfitnah saya, sudah mencaci maki saya, sudah mengambil hak saya. Itu semuanya diambil kebaikan oleh orang yang dizalimi. Fala yazaluna, dan tidak berhenti, tidak hentinya, yastaufuna min hasanatihi, mengambil dengan sempurna kebaikan-kebaikannya, hatta la yabqa lahu hasanatan, sehingga tidak tersisa satupun kebaikan pada diri kamu. Fayukhadhu min sayyi'atihim faturaddu alaihi. Ya, kemudian ketika kebaikannya diambil semua dan tidak tersisa satupun kebaikannya, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan orang yang dizaliminya, faturaddu alaihi, diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Fa idza faragha min hasanatihi qila lahu irji' ila ummika al-hawiyah, maka ketika semua kebaikannya telah habis, tidak ada tersisa, gitu ya, dan kesalahan orang lain ditimpakan kepada orang ini, maka dikatakan kepada orang ini, irji' ila ummika al-hawiyah, kembali kamu ke ibu kamu, ke tempat asal kamu, yaitu neraka hawiyah. Nauzubillah, ya. Ai jahannam, yakni yaitu neraka jahannam. Fa innahu la zalama al-yawma innallaha sari'ul hisabi, yakni sari'ul mujazati, fala yabqa yawma idzin malakun muqarrabun. Maka tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha cepat hisabannya, maha cepat pembalasannya. Fala yabqa yauma idzin, maka tidak ada tersisa pada hari satupun malakun muqarrabun, tidak bisa punya ordal, kan? Wah, saya dekat dengan, kan kalau di dunia kayak gitu, Pak, ya. Ya, kalau jadi malaikat sudah tidak ada campur tangan, betul-betul itu antara kita dengan orang yang dizalimi, dengan Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Malaikat hanya nonton saja. Itu hanya nonton saja. Tidak ada campur tangan, ya. Wala nabiyyun mursalun, dan tidak ada nabi yang diutus. Artinya apa? Betul-betul mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya. Orang lain hanya orang-orang melihat kita. Wala syahidun, dan tidak ada saksi. Ya, artinya tidak ada yang bisa menolong kita sama sekali. Illa dhanna lima yara min syiddatil hisabi. Ya. Mereka hanya berangan-angan saja ingin dibantu, ingin ditolong. Malaikat berjejer, Pak. Malaikat memerhatikan kita yang bersaf kemarin, ya. Bersaf 7 saf itu yang berlapis itu. Para nabi ada di sana, tetapi semuanya hanya sebatas memperhatikan saja. Kita hanya sebatas ingin ditolong, berangan-angan, ya.
Kenapa? Karena begitu berdahsyatnya hisaban. Alla yanjua illa man asamahu Allah Ta'ala, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang oleh Allah jaga. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk oleh Allah yang dijaga, gitu ya. Karena memang pertolongan pada saat hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu diri juga, gitu ya. Kita banyak dosa, kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah yang Maha tahu bagaimana isi hati kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita, memudahkan hisab kita, dan memantaskan kita untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waruya, dan diriwayatkan an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'atin, dan tidaklah bergerak, ya, artinya tetap dua kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 perkara. Ini hadis yang sangat masyhur, Pak ya. Jadi tidak akan bergerak di akhirat seseorang itu kecuali dia sudah akan ditanya tentang 4 perkara. Tentang apa saja? An umrihi fima afnahu, dari umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya ini. Wa an jasadihi fima ablahu, dan dari jasadnya, ya dari badannya ini, dari sampai rusaknya dipakai apa, sampai tuanya dipakai apa. Wa an ilmihi, dan dari ilmunya, fima amila bihi, bagaimana ilmunya ini, apakah sudah diamalkan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau umur dihabiskan untuk apa? Kalau fisik ini sampai bongkok, sampai tua, sampai rusak, sampai jompo, dipakai untuk apa? Kemudian dari ilmunya, ketika kita belajar mendapat ilmu, sudah diamalkan sejauh mana ilmunya ini? Kemudian dari apa lagi? Wa an malihi, dan dari hartanya, min aina tasabahu, dari mana dia mendapatkan, mengusahakannya, wa fima anfaqahu, dan kemana dikeluarkannya. Ya, jadi 4 perkara ini yang akan ditanya, tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba ketika di yaumil qiyamah nanti. Nah, mudah-mudahan ketika ditanya ini, ya, kembali ke hadis sebelumnya, kita mendapatkan jawaban-jawaban yang menyelamatkan kita. Ketika ditanya untuk dihabiskan untuk apa umur kamu, kita bisa berkata, kita bisa berujar, saya habiskan hidup saya, umur saya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, kita bisa menjawabnya. Kemudian digunakan untuk apa badan kita ini, dari mulai sejak sehat kita, sejak mulai akil balik kita sampai jompo, kita bisa mengklaim, kita bisa berujar, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, kita bisa diarahkan jawaban kita, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan lancar. Kemudian dari bagaimana ilmu yang kamu dapat diamalkan sejauh mana, maka kita bisa menjawab, semua ilmu yang saya tahu saya sudah amalkan. Maka sangat berat, Pak ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, gitu ya. Sangat besar murka Allah bagi orang yang berkata tetapi dia tidak mengamalkan. Ya. Kalau istilahnya itu provokator, Pak ya. Kalau dalam istilah kimia itu katalisator, ya. Dia mau mengajak semangat orang lain, ayo kita, gitu, demo, kayak demo gitu ya, provokator, ayo kita demo, mau orang lain diajak ngelempar, orang lain sudah lempar, dia baru ke belakang, gitu ya. Kayak kita, ayo semangat, kita fastabiqul khairat, orang lain bergerak, kita malah mundur, gitu ya. Artinya akan dipertanggungjawabkan ilmu kita, ya. Maka ilmu itu yang paling baik bukan banyaknya, tapi manfaatnya. Maka doa kita yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ya, walaupun sedikit bisa diamalkan. Karena tidak sedikit orang yang tahu segalanya tapi hanya sebatas teori,
gitu ya. Ini juga bahaya gitu ya, bahaya. Kemudian yang keempat mah masalah harta, Pak. Nah, ya, masalah harta mah bukan masalah dikeluarkannya saja, tapi dari mana mengusahakannya. Cara dengan halal atau cara dengan haram. Kalau caranya haram, maka diinfakannya juga tetap haram, tetap akan dosa. Kayak orang korupsi, supaya bersih dipakai bangun masjid aja lah, ya. Orang korupsi 10 miliar misalkan, ngajak umrohkan Pak Ustadz aja cenah. Dibersihkan nggak bisa, Pak. Ya. Karena diusahakannya dari cara yang haram, maka harus dikembalikan semuanya kepada yang berhak. Jangan sampai nanti naudzubillah diminta pertanggungjawaban, diminta kebaikannya dari orang yang diambil haknya oleh dia. Gitu ya. Jadi masalah harta ini harus hati-hati, diusahakannya bagaimana mengusahakannya dan keluarannya kemana. Karena sebagian orang ada yang mengusahakan dengan cara yang halal, tapi ketika dikeluarkannya, diinfakannya, digolangkannya gitu ya, dari jalan-jalan yang tidak halal. Gitu ya. Misalkan uang teh banyak nih, lumayan dapat pensiunan misalkan ya, sampaikan ratusan juta, supaya bisa terus dapat penghasilan, di depositokan. Deposito 3 bulan, kalau saya nyimpen 500 juta, berarti kalau 3 bulan itu dapat 5%, lumayan, ongkang kaki, tapi itu riba. Ya. Kerjanya mah bagus, halal, dapat uang pensiunan, halal juga. Cara menginfakannya, cara menjalankannya salah. Ya, itu jadi masalah juga nanti dia yaumil qiyamah ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah jaga harta kita ini dengan cara yang baik. Dari mulai cara mengusahakannya dan juga cara mengeluarkannya. Wa an Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Ya, dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu, sahabat Ikrimah, qala, beliau berkata, innal walida, sesungguhnya orang tua, ya, yata'allaqu biwaladihi yaumal qiyamati, akan terikat dengan anaknya di yaumil qiyamah. Fayaqulu, maka berkata si ayah ini, ya bunayya, wahai anakku, inni kuntu laka walidan, aku ini dulu orang tua kamu, ayah kamu, fid dunya, di dunia, wa abaka, dan sebagai ayah kamu, orang tua dan ayah kamu. Fayusna alaihi khairan, maka ayah ini akan minta kebaikan. Anak ini akan yusna, ini akan memuji. Betul, bapak mah jadi orang tua teh hebat, jadi ayah yang luar biasa teladan, kata anak ini, memuji kepada ayahnya ini khairan, dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulu lahu, kemudian ayahnya berkata, ya bunayya, wahai anakku, qad ihtajtu ila misqala dzarratin min hasanatika. Kamu kan sudah nyebutkan kebaikan bapak nih. Sekarang bapak butuh sedikit saja kebaikan kamu. Ini nanti di yaumil qiyamah, Pak. Ini asal dari sahabat Ikrimah. Bapak minta sedikit saja kebaikan yang kamu lakukan untuk bapak. Kenapa? Karena bapak sangat butuh pada saat ini. La'alli anju mimma tara. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kamu nanti akan berikan kepadaku, aku diselamatkan dari apa yang kamu lihat sekarang. Jadi setiap orang itu melihat kondisi orang masing-masing, Pak. Jadi seorang ayah datang kepada anaknya, anak, aku ini kan bapakmu di dunia, aku ini orang tuamu. Anaknya jawab, betul Pak, bapak itu orang tua yang hebat, bapak itu orang tua yang idola, pokoknya bagus, semua kebaikan bapak terima. Nah, kata bapaknya, ada nggak kebaikan? Kalau di dunia bapak butuh uang mungkinnya gitu, ada keperluan mintalah gitu. Kalau ini mintanya kebaikan karena tidak ada harta di sana. Fayaqulu lahu walid, maka berkata kepada orang tuanya ini, waliduhu, ya anaknya ini, inni atakhawwafu ala nafsi misla alladhi takhawwafta. Bapak, saya juga takut kepada diri saya sebagaimana bapak juga takut, gitu ya. Fala utiqu
an a'tiyaka syai'an. Karena aku juga sama takut, Pak. Aku nggak bisa ngasih kebaikan satupun ke Bapak. Bayangkan, Pak, orang tua yang sudah baik aja ketika minta kebaikan dari anaknya nggak ngasih, Pak. Egois pada saat itu. Kenapa? Karena begitu takutnya terhadap apa yang terjadi dengan hisaban. Jadi bisi pasti kasihkan kebaikannya, merenya gitu ya. Ternyata pasti timang, aduh kurang seletik nih kebaikan. Karena dibikin kasih bapak aja, dianya celaka. Jadi takut, saya juga takut, Pak. Jadi aku nggak bisa ngasih kebaikan sedikit pun, gitu ya. Dan di sana nggak bisa maksa ya. Kalau ini kan kita, kalau anak kita misalkan diminta, cing bapak pinjam lah 5 juta yang mau servis motor atau servis mobil, kata anak kita nggak ada Pak, dasar anak durhaka gitu. Nanti sana nggak bisa Pak, karena masing-masing mempertanggungjawabkan nasibnya masing-masing. Summa yata'allaqu bi zaujatihi, kemudian ya akan terikat juga, akan datang juga kepada istrinya. Fayaqulu laha, maka suaminya ini datang kepada istrinya, ya fulanah, wahai istriku, inni kuntu laki zaujan, aku ini kan istrimu, aku ini kan suamimu, ya, fid dunya, di dunia ini. Maka si istrinya itu memuji-muji, fatusni alaihi khairan, maka si istrinya ini memuji juga. Jadi datang nanti di akhirat itu setiap orang akan mendatangi orang yang dikenal, datang ke anaknya dulu, datang ke istrinya, mah, aku kan suamimu, kenal nggak? Iya Pak, Bapak teh kan baik sekali, suami yang bertanggung jawab, suami yang senantiasa gitu ya, disebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Fayaqulu laha, maka suaminya berkata kepada istrinya, inni atlubu minki hasanatan wahidatan, saat ini aku minta kepadamu kebaikan satu saja, ya, tuhdiha, yang aku minta hadiah ini darimu satu kebaikan saja, supaya apa? Li'alla anjua mimma tarawni, supaya aku bisa selamat dalam kondisiku sekarang ini, sebagaimana yang kamu lihat. Aku sedang dihisab, aku pengen dapat kebaikan satu saja. Fatakulu, kemudian istrinya juga berkata, Pak, la utiqu dzalika, aku nggak bisa membantu apa-apa, gitu ya. Wahai suamiku, aku nggak bisa membantu apa-apa. Kenapa? Inni atakhawwafu ala nafsi mislalladzi takhawwafta minhu, aku juga sama takut kayak Bapak, maka aku nggak mau berani ngasih satupun kebaikan karena ini menjangkut nasibku juga. Jadi egois Pak nanti mah ya. Maka mudah-mudahan kita mah termasuk orang yang dijadikan punya anak yang soleh, punya istri yang soleha, punya kawan-kawan yang soleh atau soleha, sehingga apa? Sehingga mereka bisa memberikan kepada kita syafaat. Karena orang-orang soleh itu akan memberikan pertolongannya ketika dia sudah dijatakan oleh Allah, ini adalah orang selamat ahli surga. Maka orang-orang soleh ini tidak akan senang ya ketika dia masuk surga sendirian. Orang soleh ini akan bertanya, mana si fulan sahabat saya di pengajian, gitu ya, masih di sana, bisa datang. Ya Allah, saya izin memberikan pertolongan, itu bisa datang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memberikan bantuannya, bukan yang mengharap bantuan, tapi yang bisa ngasih bantuan kepada orang lain, ngasih syafaat kepada orang lain. Walau kana dza qurba, yani alladzi asqalathu adz-dzunub, la yahmilu ahadun anhu syai'an min dzunubihi. Maka walaupun dia punya banyak saudara, tidak ada satupun yang akan mau menerima beban dari dosa yang dilakukannya, Pak. Jadi tiap orang itu kalau dikasih, ya, ini kebetulan yang diceritakan adalah orang yang sedang dalam kondisi butuh kebaikan karena dia banyak dosa. Maka setiap orang, anaknya, istrinya, karib kerabatnya, itu tidak ada yang akan mau menanggung dosa yang dilakukan. Bahkan ngasih kebaikan satupun nggak mau. Kenapa? Takut. Wah, saya tahu banyak dosa nih, sedang dipertanggungjawabkan. Saya jangan-jangan nanti kayak gitu. Nggak, saya sekal dulu nih. Karena tiap orang akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah
Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Gitu. Ketika orang ditimbang amal kebaikannya dan lebih berat amal kebaikannya, maka orang ini dalam keadaan fi 'isyatir radiyah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di akhirat. Wa amman khaffat mawazinu, maka orang siapa yang kebaikannya sedikit gitu ya, maka dia termasuk orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, neraka jahanam. Naudzubillah. Maka orang ini takut, wah kayak gitu ya, saya nggak mau dikasihkan. Ya, semuanya nggak mau, ada yang mau nanggung dosanya, nggak ada yang mau ngasih kebaikannya. Kenapa? Khawatir dia pun terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sakulat mawazinuhu, yang kita bisa beramal soleh dan amal soleh kita ini lebih banyak daripada amal salah. Maka sebagian ulama mengatakan ketika nanti katanya seorang beriman ditimbang amalnya, dan ketika ada orang yang amal kesalahannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, itu termasuk orang yang keterlaluan, Pak. Cek orang Sunda mah kacida pisan. Kenapa? Kebaikan satu itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Bi asyri amsalihha. Ya 10 kali. Sementara dosa itu bimisliha. Satu dosa dicatatnya 1. Sehingga ketika seseorang yang berbuat dosa ya, atau ketika seorang ditimbang amalnya amal salahnya lebih banyak, itu keterlaluan, Pak. Berarti dia terlalu banyak dosanya gitu ya. Sampai kebaikan yang dilipat gandakan ini tidak bisa menutup dosa-dosa yang dilakukan, padahal dosa mah 1:1, sementara kebaikan 1:10. Hari ini kita melakukan dosa 10, Pak. Cukup ditutup dengan 1 kebaikan. Artinya kalau hari ini kita tekor, berarti kebaikan kita lebih sedikit dibandingkan dosa kita. Sampai tekor hari ini nggak bisa nutup kesalahan. Ya, artinya kebaikannya sangat sedikit dan dosanya sangat banyak. Maka mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang wa amman saqulat wa amman khaffat mawazin. Naudzubillah. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjaga kita di yaumil qiyamah nanti mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam hisaban kita. Bahkan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bisu'il khatimah wa la takhtimna ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.